Karena itu azan itu panggilan Allah melalui suara muazin untuk hamba-hamba yang beriman. Terlihat jelas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Terlihatlah di situ mana yang membesarkan Allah, mana yang membesarkan dunia. Yang membesarkan Allah serta merta ia memenuhi panggilan Allah. Karena azan nada musikal terindah bagi batinnya serta merta ia memenuhi panggilan itu. Nah itu yang dipanggil yang bersyahadah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang bersaksi Tuhannya Allah. Yang bersaksi nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hayya 'alas shalah. Allah mengundang, ayo salat, mari salat. Hayya 'alal falah. Mari kita menuju kemenangan, kesuksesan. Maka mereka yang serta-merta memenuhi panggilan Allah akan meraih kebahagiaan, kedamaian, kesuksesan. Maka siapapun yang ingin kedamaian, kesuksesan, segera penuhi panggilan Allah. Panggilan salat memenuhi panggilan Allah berarti memenuhi panggilan. Hakikat panggilan sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Benar-benar hamba pilihan mereka yang subuh ke masjid itu tidak sembarang orang lagi. Kita sering dengar azan, tapi berat sekali. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, "Lau ya'lamun nas ma fi salatil isya wa salatil fajri, la atauhuma walau habwan." Seandainya manusia mengetahui betapa besarnya apa yang mereka peroleh dalam salat isya, dalam salat subuh berjamaah di masjid, niscaya mereka akan mendatanginya walau habwa, walau dengan merangkak. Umi Maktum yang buta pun minta dispensasi keringanan kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya buta, bolehkah saya salat di rumah? Hal sami'tan nida, kau dengar azan dah? Sami'tu ya Rasulullah. La khilatala, tidak ada alasan bagi kamu kecuali salat di masjid. Raihlah keberkahan ke masjid. Bayangkan yang buta pun tidak diberi keringanan oleh Rasulullah selama mendengar azan. Karena itu panggilan Allah. Kenapa negeri kita kehilangan keberkahan? Karena banyak masjid di negeri ini. Tapi 1001 alasan kita meninggalkannya. Hari ini jadi ingat kata-kata orientalis Yahudi Stoddard yang mengukur kekuatan umat Islam dengan adagium politik masjid. Jika jamaah subuh umat Islam tidak sebanyak jamaah Jumatnya, we can sleep forever. Kita dapat tidur dengan lelap. But, kalau jamaah umat Islam sebanyak subuhnya, sebanyak Jumatnya, itu tanda badai kebangkitan umat Islam. Badai kebangkitan umat Islam jika jamaah subuh sudah sebanyak jamaah Jumat. Subhanallah, kapan ini terjadi? Jadi kalau kita ingin mengharapkan kebangkitan umat Islam, kita balik tanya, kapan umat Islam Indonesia mulai memakmurkan masjid? Karena itu mari kita ke masjid, mari kita makmurkan hidup, mari kita hidupkan masjid. Maka masjid akan memakmurkan kita, akan menghidupkan kita, karena masjid adalah Baitullah. Jangan tunda lagi. Berniatlah mulai saat ini. Nikmatilah ibadah masjid itu. Kita akan bertemu dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang seiman. Nampaknya masjid benar-benar mengumpulkan orang-orang beriman. Dari situlah kita akan bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Pertemukan dengan saudara-saudara kita. Nikmatnya ke masjid itu bukan saja saat sholat, tapi ketika kita menanti-nanti azan, ketika kita berbondong-bondong menuju masjid. Subhanallah. Terima kasih ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah.
La ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Kemudian salat duha. Salat duha nampaknya enteng, ringan, hanya 2 rakaat minimal. Tetapi justru besar nilai. Di saat kesibukan, sempat-sempatnya ia mengingat Allah. Bahkan menyengaja menyempatkan diri menghadap Allah di saat kesibukan manusia. Sangat utama. Ketika dulu di pondok pesantren, salat duha, orang tua Pak Kiai datang membacakan firman Allah surah duha. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pesan beliau, selama engkau menjaga duha nak, menjaga tahajud nak, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, niscaya Allah tidak akan tinggalkan kamu. Allah akan jaga kamu, Allah lindungi kamu, Allah bimbing kamu, Allah bahagiakan kamu. Jaga malam dengan tahajud, jaga siang dengan duha. Selamat dunia akhirat. Selamat siang malam. Selamat lahir batin. Rasulullah SAW bersabda, setiap ruas dari seorang kalian wajib memberi sedekah. Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Setiap tahlil adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Amal ma'ruf adalah sedekah. Nahi mungkar pun juga disebut sedekah. Namun, itu semua cukup dibandingi dengan hanya 2 rakaat salat duha. Bahkan dalam hadis lain, 2 rakaat salat duha lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Sekali lagi, salat duha 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Tentu hanya orang beriman yang percaya, yakin keutamaan duha ini yang akan menjaga salat duha. Sungguh indah mereka yang menjaga duha. Kemudian membiasakan setiap hari sedekah. Istanzilur rizqa bisadaqati. Rasulullah SAW mengingatkan, carilah rezeki dengan bersedekah. Cari rezeki dengan bersedekah. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan rezeki dengan mudah, dimulailah dengan sedekah. Bukankah sebelum mendapatkan ikan kita memancing? Dan pancingan itu kita mungkin juga memberikan modal untuk berikan makanan dalam pancingan kita untuk menangkap ikan-ikan. Maka siapapun yang ingin menangkap rezeki di dunia ini, mulailah dengan sedekah. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Tolak ayat 7. Niscaya Allah mudahkan urusannya. Allah mudahkan saat ia sulit. Allah berikan jalan keluar saat ia punya masalah. Doanya mustajab. Bahkan dirinya pun dijaga kesehatannya melalui sedekah. Sampai Nabi Muhammad SAW mengingatkan, hendaklah kalian berobat dengan sedekah. Dan Allah sangat menyenangi hamba yang bersedekah. Al-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat. Al-Ahzab 35. Allah sayangi mereka yang gemar bersedekah. Yunfiquna fis sarra'i wa dharra. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Bil-laili wan nahar, siang malam. Sirran wa alaniyah. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Memang dia suka sih, hobinya sedekah. Ada nggak ada orang dia akan terus bersedekah. Allah menyayangi mereka. Bahkan Allah persiapkan ampunan dosa untuk mereka. Dan Allah beri ganjaran yang agung. Bahkan dalam Al-Baqarah 271, sedekah akan menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Allah bersihkan melalui setiap kali kita bersedekah. Jagalah sedekah. Dan justru khasnya orang beriman, kesenangannya menolong, kesenangannya berbuat baik. Dia hanya senang kalau sudah hari ini bersedekah.